Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. BPJS Kesehatan siap menanggung biaya perawatan pasien COVID-19 setelah status pandemi COVID-19 dicabut. Gufron Mukti mengatakan BPJS Kesehatan berpegang pada penegakan diagnosis berdasarkan gejala-gejala utama yang dialami oleh pasien, serta klaim pembiayaan juga berlaku bagi diagnosis tambahan. BPJS Kesehatan menyatakan akan menanggung biaya pengobatan pasien COVID-19 pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan mencabut status pandemi. Dalam dialog FMB 9 yang diikuti secara daring, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan menanggung biaya penanganan pasien COVID-19 peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan indikasi medis. Dalam pembiayaan pasien peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Gufron Mukti, BPJS Kesehatan berpegang pada penegakan diagnosis berdasarkan gejala-gejala utama yang dialami oleh pasien, di mana klaim pembiayaan juga berlaku bagi diagnosis tambahan bila menurut dokter hal tersebut diperlukan. Sesuai dengan alur layanan BPJS Kesehatan, pelayanan awal dilakukan di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik kesehatan, yang selanjutnya bisa merujuk pasien ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang mampu menangani pasien COVID-19. Ya, tergantung diagnosisnya, karena begini, orang ini karena kena COVID itu yang menonjol apa? Apakah memang pernapasan itu? Karena kan berubah-ubah, bisa karena ke otak itu, kemudian penyakitnya itu penyakit neurologi gitu ya, yang menonjol ya. Nah, nanti oleh rumah sakit apa yang utamanya itu, nah itu dimasukkan di diagnosisnya apa. Nah, diagnosis seperti apa itu sudah ada tarifnya. Nah, BPJS membayar sesuai diagnosis utamanya itu yang diberikan, meskipun ada diagnosis tambahan, ada komorbiditas ya. Nah, tapi nanti tarifnya sudah ada di situ gitu. Sementara itu, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksi Rain Rondonuwu memastikan seluruh rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 telah memiliki fasilitas isolasi dan standar operasional prosedur penanganan pasien. Sejak tahun 2020, pihaknya minta semua rumah sakit merawat pasien COVID-19, sehingga saat ini rumah sakit memiliki 10% kapasitas rawatnya untuk ruang isolasi. Tetapi apabila pada masa endemi terjadi kejadian luar biasa penularan COVID-19, maka ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan rumah sakit meningkatkan kapasitas ruang isolasi menjadi 30% dari ruang rawat. Akses untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit sudah seperti penyakit biasa orang. Wah, ini saya dia belum tahu COVID, ada sesak, dia masuk ke rumah sakit, panas masuk ke rumah sakit. Mekanismenya sudah seperti biasa. Begitu masuk IGD, oh ini ternyata ada gejala COVID, dia bisa masuk ke ruang isolasi. Jadi saya kira tidak usah khawatir. Karena rumah sakit seluruh Indonesia, baik pemerintah swasta sudah siap untuk melayani pasien COVID. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat dampak ekonomi selama libur panjang dalam momen Idul Adha mencapai 5 triliun rupiah. Adapun destinasi wisata yang menjadi favorit yakni Yogyakarta, Solo, Malang, Bali, hingga Lombok. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah lalu diharapkan dapat mendorong perekonomian, khususnya dari sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan nilai ekonomi yang didapat selama libur akhir minggu panjang dalam momen Idul Adha mencapai 5-10 triliun. Hal ini dapat terjadi lantaran libur Idul Adha berbarengan dengan liburan sekolah, sehingga dimanfaatkan dengan baik oleh para keluarga untuk berwisata. Menteri Sandiaga menyebut berdasarkan data yang dihimpun Kemenparekraf bahwa pergerakan wisatawan Nusantara selama libur panjang memperoleh Rp500.000 sampai Rp1.000.000 per pax. Sedangkan pergerakan menggunakan kereta api sebanyak 1,2 juta orang, penerbangan 1,25 juta orang, dan jalur darat mencapai 400.000 kendaraan. Angka 5-10 triliun rupiah tersebut hanya perhitungan kasar pada momen 1 minggu. Jumlah tersebut dapat terus bertambah jika ditotal dengan libur anak sekolah yang masih berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah ini sangat istimewa karena sangat bersamaan dengan liburan sekolah.
Jadi untuk keluarga bisa mengambil peluang ini dan ternyata berdampak langsung untuk kebangkitan pariwisata dengan target batas atas 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Adapun destinasi wisata favorit selama libur Idul Adha antara lain Yogyakarta, Solo, Malang, Batu, Bali, Lombok, Bandung, Puncak, Bogor, dan wilayah Jabodetabek. Lonjakan pemesanan transportasi dan akomodasi naik hingga 3 kali lipat atau meningkat 65% dibanding periode sebelumnya. Meningkatnya jumlah wisatawan Nusantara disebut mempengaruhi penjualan kamar hotel, telekomunikasi, produk kuliner, usaha restoran dan kafe, serta cenderamata. Selain itu, peningkatan tren ini juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Menjadikan momen long weekend Idul Adha ini salah satu milestone yang penting bagi kita bisa mencapai target untuk terciptanya lapangan kerja dengan total 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengajak media untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem demokrasi yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Kemenkominfo juga terus menggencarkan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat menjelang pemilu serentak 2024. Pemilihan umum serentak tahun 2024 memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan. PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menyatakan perlunya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem demokrasi berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Melalui media gathering sosialisasi pemilu 2024 Hajar Serangan Fajar di Hotel Pullman Jakarta pada Senin lalu, Mahfud MD mengajak para pemimpin media, baik lembaga penyiaran publik maupun lembaga penyiaran swasta, untuk bersama melawan politik uang dan politik identitas yang seringkali menjadi sumber penyakit dalam terselenggaranya pemilu di Indonesia. Tegakkan aturan-aturan dengan baik, jangan sampai saling intervensi di antara para penyelenggara dan jangan sampai tumpang tindih. Dan mungkin dalam pertemuan ini wajar kalau saya ingin menyampaikan kepada kita semua, para awak-awak media ini, mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini, dan bangsa ini akan menjadi jauh lebih baik manakala kita menyelenggarakan demokrasi yang baik dan pemilu yang bermartabat. Dan itu sangat penting artinya jika selalu disuarakan oleh media massa. Tercatat, dari hasil survei LIPI tahun 2019, PLT Menkominfo mengungkapkan sebanyak 47,4% responden membenarkan bahwa pemilu 2019 diwarnai oleh politik dan 46,7% lainnya menganggap politik uang bisa dimaklumi. Di mana hal tersebut menjadi peringatan bagi kita semua untuk terus menjaga ruang demokrasi agar tetap terjaga dari praktik politik uang yang seringkali menyasar pada masyarakat kelas bawah dengan memberikan kompensasi melalui perorangan maupun kelompok dengan tujuan untuk mendongkrak suara calon terbanyak di setiap daerahnya. Oleh karena itu, saat ini Kemenkominfo terus menggencarkan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat menjelang pemilu serentak 2024. Salah satunya dengan menyediakan ruang diskusi publik maupun pelatihan informasi publik di seluruh daerah di Indonesia, guna mengurangi kewaspadaan masyarakat terhadap politik uang maupun kampanye-kampanye yang mengusung politik identitas khususnya di media massa dan media sosial. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta pemerintah daerah bersama masyarakat segera berinisiatif untuk mulai menampung air. Upaya tersebut demi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hari tanpa hujan di puncak musim kemarau yang diprediksikan terjadi pada bulan Juli. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta pemerintah daerah bersama dengan masyarakat segera berinisiatif untuk mulai menampung air demi meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hari tanpa hujan di puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muharim menyampaikan, untuk mengatasi hal tersebut pihaknya sudah mengibahkan mobil tangki di beberapa kabupaten serta mengimbau kepada Pemda dan masyarakat, terutama bagi yang tinggal di daerah sekitar Jawa, untuk segera membuat tempat penampungan air komunitas yang diharapkan dapat dimanfaatkan selama musim kemarau. Ada potensi hari tanpa hujan sangat panjang. Ya. Jadi hal ini yang harus kita waspadai supaya kita sudah menghibahkan di beberapa kabupaten itu mobil tangki. Jadi memang benar-benar harus pertama untuk kekeringan ini misalkan
masyarakat di satu RT atau RW atau beberapa rumah itu punya tempat penampungan air yang sifatnya komunitas, misalkan satu tempat penampungan air untuk 5 KK atau untuk 10 KK, sehingga dropping air bersih itu di penampungan ini misalkan sekali 3 hari atau sekali 4 hari, dan tentu saja memang mau tidak mau kita mulai harus berhemat dengan penggunaan air itu. Lebih lanjut, Muhari juga menyampaikan sebagai upaya mitigasi BNPB nantinya akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan awan hujan yang masih ada di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan, untuk diturunkan di tempat-tempat penampungan utama seperti waduk, bendungan, dan danau. Selain itu, BNPB juga terus melakukan pemantauan perkembangan titik panas setiap hari untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa wilayah di Indonesia. Muhari juga mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus memantau perkembangan daerahnya, khususnya bagi daerah rawan karhutla, melalui berbagai alat pemantauan mulai dari satelit sampai air tanah yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk menerima informasi terkait lokasi kekeringan di setiap daerah di Indonesia. Setiap minggu ini informasi ini bisa dilihat secara real time, karena alat ini real time, jadi kita benar-benar bisa mewaspadai sebenarnya di daerah-daerah mana saja yang kategorinya rawan atau kurang rawan. Yang tentu saja yang perlu kita waspadai kategorinya rawan. Misalkan di Riau, Rokan Hulu, Kalimantan Tengah itu rawan, itu ada di Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya, dan lain-lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Artinya informasi dari beragam perangkat, beragam alat pemantauan mulai dari satelit sampai pengukur air tanah itu sudah ada. Tolong ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.